Bila ada buku tentang sejarah Aceh, perpustakaan akan memberitahukan hal itu. Hal ini dilakukan dengan cara tradisional, misalnya dengan mengirim surat atau menelpon, tapi dengan masa internet, hal itu dapat dilakukan dengan Facebook, Twitter, dan sebagainya. Artinya, jejaring sosial digunakan untuk kepentingan perpustakaan. Perpustakaan juga memberikan jasa informasi berupa jasa referen, artinya menjawab semua pertanyaan yang masuk ke perpustakaan. Pertanyaan referen itu lazimnya terbagi atas pertanyaan serius maupun pertanyaan main-main. Maka bila ada perpustakaan yang menanyakan siapakah suami Meriam Bellina, itu harus dijawab karena perpustakaan itu terikat pada kode etik menjawab semua pertanyaan. Itu. Perpustakaan juga diwajibkan menjawab pertanyaan yang serius, misalnya bagaimana terjadinya proses DNA, apa gunanya DNA untuk masyarakat maupun untuk kepolisian. Dalam bentuk lain ada juga kegiatan yang disebut dengan pendidikan pemakai. Hanya saja istilah pendidikan pemakai kini sudah kuno, diganti dengan istilah literasi informasi. Literasi informasi ialah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang diperlukan, di mana mencarinya, bagaimana menelusurnya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menyebarkannya pada orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Umumnya, pengunjung perpustakaan itu tidak tahu apa yang diinginkan, sehingga mereka datang ke perpustakaan asal berbicara saja. Misalnya ada orang mengatakan, saya ingin tahu tentang Pangeran Diponegoro. Ketika perpustakaan menjawab dengan memberikan banyak buku tentang Pangeran Diponegoro, pemakai ternyata berkata, saya tidak ingin tentang hal itu. Nah, apa yang sudah inginkan? Ternyata dia inginkan tentang rumah-rumah di Jalan Diponegoro. Maka dalam literasi informasi, seorang pemakai harus tahu apa sih kebutuhannya yang pasti. Nah, setelah mengetahui itu, dia kemudian harus mencarinya. Mencarinya dapat dimulai di perpustakaan, atau dapat juga tanya pada dosen, atau juga dia dapat memeriksa majalah indeks, abstrak, dan sebagainya. Bila setelah terkumpul itu, kemudian dia akan mencari naskah aslinya, lalu kemudian membacanya atau menggunakannya. Nah, setelah itu dia dapat menyusun untuk keperluan skripsi atau keperluan membuat makalah, lalu kemudian dia dapat mengirimkan karangannya pada orang lain atau menyerahkannya pada dosen. Tidak semua bahan dapat dikutip begitu saja karena ini terikat dengan Undang-Undang Hak Cipta. Maka banyak terjadi bahwa bila pemakai tidak mengetahui tentang kaidah tentang hak cipta, maka dia akan menempelkan apa semua karangannya. Bahkan sering terjadi ialah plagiarisme, ialah karangan orang lain ditelan mentah-mentah dengan mengubah nama pengarang dan sebagainya. Sebelum perpustakaan mampu melakukan hal itu, maka ada langkah penting yang dilakukan oleh semua jenis perpustakaan. Dalam hal ini ialah pengadaan, kemudian pengolahan, dan kemudian penempatan buku di rak. Di dalam pengolahan itu ada kegiatan yang disebut dengan deskripsi atau katalogisasi, klasifikasi, tajuk subjek, dan tesaurus. Deskripsi atau kita kenal dengan nama katalogisasi ialah membuat deskripsi bibliografis dari sebuah buku dalam arti luas. Di dalamnya kita menentukan nama pengarang, judul, edisi, kota tempat penerbitan, nama penerbit, tahun terbit, keterangan fisik seperti berapa halaman, berapa tinggi, kemudian ada ilustrasi tidak, diikuti dengan ada seri atau tidak, dan diakhiri dengan adanya ISBN. Hasilnya ialah deskripsi bibliografis. Nah, dari deskripsi bibliografis kemudian dibuatkanlah klasifikasi. Klasifikasi di Indonesia lazimnya menggunakan Dewey Decimal Classification, disingkat DDC. Itu terbagi atas versi lengkap dan versi singkat. Versi lengkap saat ini adalah di edisi 23, sedangkan versi ringkas dikenal dengan nama edisi versi ringkas, itu sudah mencapai edisi 14 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada saat saya berbicara sekarang ini, edisi 15 sedang diterjemahkan dan kebetulan ketuanya adalah saya sendiri. Jadi saya tahu perkembangannya. Gitu. Setelah prenotasi klasifikasi, kemudian buku itu ditentukan tajuk subjeknya. Tajuk subjek itu merupakan bagian dari kendali kosakata karena banyak orang menggunakan kata yang berbeda-beda untuk hal yang sama. Mungkin saudara mengatakan saya mencari buku tentang lembu. Rekan saudara mengatakan tentang sapi. Kan dari Sumatera Barat mungkin mengatakan tentang Jawi. Ketiga-tiganya punya arti yang sama, tapi di perpustakaan harus satu yang dipilih, yang lainnya hanya merupakan rujukan saja. Misalnya saudara menggunakan istilah sapi, maka
kata lembu dan kata Jawi itu dirujuk ke kata sapi. Di dalam perkembangan selanjutnya berkembanglah istilah thesaurus yang berbeda dengan tajuk subjek. Thesaurus merupakan suatu daftar istilah pada sebuah bidang yang menunjukkan hubungan ke atas, ke samping, dan ke bawah. Sedangkan tajuk subjek itu adalah daftar istilah, tapi mencakup subjek yang lebih luas dan hanya menunjukkan hubungan ke bawah dan sedikit ke samping. Jadi misalnya kalau ada istilah ayam, maka itu istilah luasnya ialah unggas, kemudian istilah sempitnya ialah ayam berdaging, ayam bertelur, sedangkan istilah sampingnya itu ialah ayam bebek, titik Manila, dan sebagainya. Oke. Sesudah itu semua dilakukan, maka terbentuklah namanya katalog yang kemudian disimpan di lemari katalog. Pada pustakaan yang menggunakan komputer itu disimpan di komputer dan dapat diakses dari mana-mana dalam satu sistem jaringan perpustakaan. Untuk mengakses itu, maka sudah harus menggunakan beberapa teknik, misalnya mencari menurut pengarang, atau menurut judul, atau menurut subjek. Maka inilah kegiatan perpustakaan. Semua kegiatan itu dilakukan oleh tenaga perpustakaan, dan tenaga perpustakaan itu yang di Indonesia disebut sebagai pustakawan. Pustakawan merupakan sebuah profesi, dan profesi itu merupakan suatu bidang pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan. Jadi misalnya, kalau saudara melihat di jalan, itu ada seorang tukang yang memarkir mobil, dia hanya berkata, ya, mundur, maju. Sudah itu kemudian selesai. Untuk jadi tukang parkir sudah tidak perlu mengikuti pendidikan apapun juga. Sebuah profesi itu merupakan salah syarat adanya lembaga pendidikan, dan pendidikan itu seharusnya pada tingkat pendidikan tinggi. Maka diploma 2 universitas terbuka itu adalah sebagian dari profesi. Kemudian syarat kedua profesi itu ialah komponen intelektual itu lebih besar daripada komponen yang lain. Misalnya di perpustakaan saudara juga harus mengangkat buku, kemudian juga memindahkan rak, tapi itu adalah bagian kecil dari pekerjaan saudara. Yang utama ialah komponen intelektual, ialah menentukan subjek buku, melayani pemakai, kemudian menelusur. Kemudian ketiga ialah orientasi pada pemakai. Maka perpustakaan itu ada salah satu profesi yang memberikan jasa untuk pemakai, seperti juga profesi lain seperti dokter, pengacara, dan sebagainya. Untuk menjadi pustakawan sudah tentu melakukan pendidikan. Dan pendidikan itu melalui bermacam-macam universitas, antara lain universitas terbuka. Pertemuan ini merupakan pengantar, dan saya berharap saudara-saudara yang dari diploma 2 dapat melanjutkan ke diploma 3 ataupun ke program sarjana, sehingga kita menghasilkan tenaga pustakawan yang benar-benar profesional. Saudara mahasiswa, khususnya Anda mahasiswa program studi ilmu perpustakaan, perlu kami informasikan bahwa selain mempelajari buku materi pokok, Anda juga bisa mempelajari materi pada program studi ilmu perpustakaan dengan mengikuti tutorial tatap muka, tutorial online, dan mengakses materi melalui internet, khususnya di website Universitas Terbuka. Demikianlah kuliah umum bersama Profesor Dr. Sulistyo Basuki. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa, sukses selalu menyertai Anda.